Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir sekarang surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr ini surat kedua dari juz 28. Posisinya itu setelah surat Al-Mujadalah. Sebagaimana kita jelaskan sepintas kemarin bahwa surat Al-Hasyr ini sebab turunnya itu adalah terkait dengan pengkhianatan Bani Nadir al-Yahudi. Bani Nadir ini adalah satu dari klan Yahudi yang paling besar di Madinah. Karena ada 3 suku besar bangsa Yahudi di Madinah yang eksis, yaitu suku Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Itu 3 suku besar Yahudi yang mana mereka semuanya itu punya perjanjian damai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan Piagam Madinah, yang diantara isinya adalah sama-sama menjaga keamanan kota Madinah dari serbuan pihak musuh dan sama-sama sebagai warga negara menegakkan hukum yang berlaku di Madinah, dan siapapun yang bersalah dari kedua belah pihak akan dihukum secara hukum yang berlaku di Madinah. Dan juga diatur hak-hak sipil di dalam Piagam Madinah tersebut. Namun seiring dengan perjalanan waktu, Bani Nadir ini, karena Yahudi itu punya sifat dasar yang mengakar dalam diri mereka kebencian kepada agama tauhid, dan itu terjadi terus-terusan berlangsung. Beberapa kejadian juga menunjukkan bagaimana mereka itu berkhianat dan melanggar perjanjian. Orang-orang Bani Nadir itu mengadakan pertemuan, mengundang Rasulullah SAW. Tetapi mereka punya niat jahat dengan meletakkan sebuah batu besar di tempat Rasulullah duduk. Dan malaikat Jibril memberitahu beliau bahwa di atas kamu ada batu besar yang akan digelindingkan oleh orang-orang Bani Nadir ini. Maka segeralah kamu beranjak, bergegas pergi dari tempat ini. Maka Rasul pun pergi. Setelah Rasul tahu betapa makar orang Yahudi itu sangat jahat sekali, akhirnya beliau memutuskan untuk menyiapkan pasukan dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah, dan panji dipegang oleh Ali bin Abi Thalib untuk menyerbu wilayah Bani Nadir yang lokasinya ada di pinggiran kota Madinah. Singkat cerita, mereka tidak menunjukkan rasa takut awalnya, karena mendapatkan sepucuk surat dari pemimpin munafikin di kota Madinah, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul munafikin, gembongnya orang munafik, mengirim surat kepada Bani Nadir, tenanglah kalian, tidak usah takut, kami akan mengirimkan ribuan pasukan untuk menolong Anda. Ternyata hari yang ditunggu orang munafik tidak mengirim sapotong-potong acan jelema kadinya, tengirim budak-budak letik acan. Orang munafikin, orang Yahudi punya sifat yang sama, al-godru, khianat, bohong, selalu menipu orang. Itu orang munafik, ya. Sebagaimana sifat mereka, ya. Idza haddasa kadzaba, kalau berbicara mereka dusta. Idza tumina khana, kalau dikasih amanah mereka khianat. Kalau idza wa'ada, kalau mereka berjanji mereka ingkari. Dan satu lagi, kalau mereka bersaing mereka curang. Itu 4 sifat munafik yang disebutkan cirinya di dalam hadis Sahih Bukhari. Sekarang kumpul semua di zaman sekarang gitu, lengkap ya.
tukang ngawadul, tukang ingkar janji, jalir, kemudian tukang khianat kepada amanah. Dan amanah terbesar kata Umar bin Khattab adalah mengurusi harta masyarakat. Ya, bahwa akbarul amwal, harta terbesar, amanah terbesar, akbarul amanat setelah agama, yaitu adalah mengurusi harta masyarakat. Dan kita saksikan banyak sekali orang yang khianat ketika diberi amanat mengurusi harta masyarakat. Kata Umar bin Khattab, anggaplah, jadikanlah, perilakukanlah harta negara sebagai harta anak yatim. Maksudnya apa? Ketika sedikit saja dia mengambil dari harta itu, berarti dosanya seperti dosa mengambil harta anak yatim yang sangat besar dosanya. Ngambil dari anak biasa dosa, tapi ngambil dari yatim lebih dosa lagi. Ngambil dari harta masyarakat dosa, di harta negara lebih besar lagi. Sehingga kata Umar bin Khattab, jadikanlah, anggaplah harta negara itu harta anak yatim, supaya kalian merasa takut kawalat untuk mengambil darinya. Nah, akhirnya Bani Nadir ini menunggu pertolongan dari orang-orang munafikin tidak datang. Walhasil mereka akhirnya melawan sendiri dengan melemparkan batu dan beberapa nubul itu ketapel ya, dan apapun yang bisa mereka lemparkan ke arah kaum muslimin, tapi itu tidak berpengaruh. Dan Rasul memerintahkan kepung mereka. Akhirnya mereka dikepung beberapa puluh hari, dan hanya diizinkan orang-orang Bani Nadir membawa harta yang cukup dipikul oleh unta mereka saja. Jadi hukuman kepada Bani Nadir itu adalah diusir dari Madinah. Pengusiran besar-besaran masyarakat atau warga Bani Nadir dari Madinah. Diusir, dikepung terlebih dahulu, menyerah, diusir. Tetapi dasar orang Yahudi tidak mau rugi. Sebelum pergi mereka bakar kebun kurma mereka, mereka hancurkan rumah-rumah mereka, mereka binasakan seluruh yang tidak bisa dibawa. Yang penting tidak dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Itu orang Yahudi sifatnya begitu. Daripada tuku manehna dihancurkan sekalian. Yang penting jangan sama orang lain. Walhasil mereka diusir dari Madinah dan menyebar ke mana-mana. Ada yang nyusup ke Khaybar, ada yang nyusup ke wilayah persukuan di daerah Khazraj dan Aus, dan ada yang menyebar ke tempat lain. Yang penting mereka tidak boleh ada di tempat itu. Dan itu adalah balasan dari pengkhianatan mereka kepada perjanjian yang telah disepakati bersama Rasulullah SAW dan beberapa pihak yang ikut di dalam perjanjian tersebut. Dan saya kira itu balasan yang setimpal bagi orang yang berkhianat. Berbeda dengan pengkhianatan di suku lain, misalkan Bani Quraidah, karena itu urusan dengan peperangan. Rasul dikepung oleh pasukan koalisi musyrik Yahudi dan bangsa Quraisy. Ada suku Yahudi yang berkhianat, itu hukuman mereka berbeda karena hukumannya hukuman perang. Maka kombatannya dihukum mati. Lalu anak dan keluarganya ditawan, hartanya pun dirampas. Jadi berbeda perlakuan Rasulullah kepada Bani Nadir dan Bani Quraidah. Karena pengkhianatan dan pembangkangannya terhadap perjanjian itu berbeda tingkatannya, levelnya berbeda. Baik, itu poin pertama dari surat Al-Hasyr yang menjadi sebab turun surat Al-Hasyr ini. Dalam sejarah disebutnya perang Bani Nadir. Tidak terjadi perang sebenarnya, hanya pengepungan, dan singkat ceritanya mereka diusir dari Madinah dengan sebab pengkhianatan kepada perjanjian. Beberapa pelajaran yang kita ambil dari surat Al-Hasyr selain poin tadi. Yang pertama adalah ini faidah dan pelajaran seputar surat Al-Hasyr. Yang pertama, qala al-Imam Malik rahimahullahu taala, alladzi yashtumu ashaban Nabi alaihi salatu wasalam laisa lahum sahmun aw nasibun fil Islam. Berdasarkan ayat 10 surat Al-Hasyr, Imam Malik berkomentar. Berarti ini tafsir ya. Sesungguhnya orang yang mencela atau menghardik atau mengejek atau mendiskreditkan atau mendowngrade
sahabat Nabi alaihi salatu wasallam derajat mereka, maka mereka tidak memiliki saham atau bagian dari keislaman. Orang yang mencela sahabat, mengejek sahabat, merendahkan sahabat, maka kata Imam Malik, mereka tidak memiliki saham atau bagian dari umat Islam, dari agama Islam. Wastadalla, berdasarkan dalil ayat 10 surat ini. Itu dalam kitab As-Sunnah karya Al-Khalal, ya. Kenapa? Karena sahabat itu dijamin oleh Nabi SAW, ya. Di dalam sebuah hadis, ashabi kulluhum udul, sahabatku itu seluruhnya terpercaya. Di dalam hadis lain, sahabatku bagaikan bintang gemintang di langit. Dengan siapapun kau ambil teladan, kau akan dapatkan teladan itu. Ashabi kan nujum, bi ayyik tadaitum ihtadaitum. Sahabatku tuh bagai bintang gemintang. Yang mana kita tahu sahabat itu fungsinya adalah penunjuk arah. Nah, sahabat Nabi itu adalah penunjuk arah. Dengan siapapun kau ambil teladan dari mereka, kau akan dapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Ashabikan nujum bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Dan Rasul mengancam bahwa siapa yang menghina sahabatnya, maka dia bukan termasuk bagian dari umat Islam. Waliyazubillah, ya. Poin kedua, min awamilis sabat alal iman dawamul muhasabah, ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa di antara faktor kita bisa istiqomah, konsisten dalam keimanan adalah senantiasa mengevaluasi diri, muhasabah. Kalau kita mau istiqomah itu muhasabah. Sudah ada di titik mana kita dalam ubudiyah kepada Allah? Sudah ada di titik mana kita menjalankan misi sebagai manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala? Muhasabah terus. Sayyidina Umar berpesan, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Wa wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini muhasabah, evaluasi, ya. Tema tadi malam tarawih kita itu babnya tentang konsistensi atau istiqomah, ya. Bahwa orang yang istiqomah, yang sabat di dalam beragama, ya, itu Allah sediakan apa? Fasilitas berupa diturunkan kepada mereka malaikat-malaikat yang akan mengawal hidup mereka di dunia maupun ketika kematiannya. Innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Sesungguhnya orang yang mengatakan mereka beriman, berikrar syahadat, ya, kemudian istiqomah di jalan itu, maka Allah akan kerahkan, Allah turunkan para malaikat, Allah takhafu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, untuk mengatakan kepada mereka, janganlah kalian takut menghadapi apapun dalam hidup ini, jangan juga takut menghadapi kematian. Kematian itu tidak ada yang takut bagi orang beriman. Malaikat itu menenangkan orang beriman. Itu maksudnya ketika kita meninggal dunia, malaikat-malaikat tersebut yang menjadi saksi kebaikan kita akan hadir mengawal dan menenangkan kematian kita. Dan betapa beruntungnya orang ketika meninggal dunia, malaikat menemaninya. Kabayang mun keur orang meninggal dunia, cek bahasa kuningan paeh. Kabayang orang ke sakratul maut hampir paeh, yang mengawal kita itu jin atau iblis. Waliyazubillah. Nah, orang istiqomah Allah berikan balasan di dunia, diantaranya adalah Allah kerahkan tatanazzalu alaihimul malaikah, untuk mengatakan kepada dia Allah takhafu, tidak usah takut. Mati itu tidak sakit, mati itu biasa, mati itu sederhana, bahkan lebih indah kehidupanmu di sana
daripada di sini. Kamu lebih abadi di sana. Dikatakan oleh malaikat subhanahu alaihi wassalatu wassalam supaya menenangkan orang beriman. Sampai mereka mengatakan, aku lebih memilih berjumpa dengan Tuhanku daripada tetap di dunia. Itu makna dari hadis, man sa'ida liqa Allah sa'idallahu liqa'ahu. Barang siapa yang berjumpa Allah dengan gembira, maka Allah pun gembira berjumpa dengan dia. Itu maksudnya bukan Allah, bukan manusia pengen mati buruan, bukan. Tetapi di dalam hatinya dia lebih memilih ketemu Allah karena sudah melihat kematian itu begitu indah. Apa sebabnya? Istiqomah. Karena orang istiqomah matinya dikawal malaikat. Kalau tidak istiqomah matinya dikawal oleh ifrit dan jin yang lain. Wal'iyazubillah. Nah, dawam al-muhasabah, konsistensi, istiqomah, mudawamah dengan muhasabah, ya, itu menjadi faktor kita bisa istiqomah, ya. Muhasabah. Dan muhasabah itu diantara caranya adalah dengan kita sering thalabul ilmi seperti ini. Ada yang mengingatkan, ada juga yang mendapatkan sibghah, rembesan hidayahnya itu ketika ngaji ada. Allah curahkan sakinah, Allah kerahkan malaikat, Allah curahkan rahmatnya, Allah tulis namanya di langit. Itu kan fadilah bagi orang yang menuntut ilmu. Tidaklah suatu kaum berkumpul menuntut ilmu kecuali nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan sakinah. Wa ghasyyathumur rahmah, Allah curahkan rahmat. Wa hafathumul malaikah, Allah naungi dengan malaikat-malaikat yang dikerahkan. Wa dzakarahumullah fiman indah, dan Allah catat mereka di dalam catatan khususnya. Itu muhasabah. Yang pertama thalabul ilmi, rajin menuntut ilmu. Tapi jangan di Google menuntut ilmunya. Jangan di AI, itu bukan tempat menuntut ilmu. Banyak orang tersesat gara-gara itu. Banyak orang yang tersimpang jalan gara-gara itu, ya. Kecuali kalau sudah menimba ilmu dari Google dan sebagainya, bertanya kepada yang ahli, ini maksudnya apa, apakah benar ini disampaikan atau lain sebagainya. Itu saran ulama ketika kita mau belajar dari media elektronik, karena khawatir kita tidak bisa memilah, memilih, memfilter, sehingga yang kita pahami malah syubhat. Syubhat lebih parah daripada tidak tahu. Paham setengah lebih berbahaya daripada tidak paham. Tahu setengah lebih bahaya daripada tidak tahu. Mendingan tidak tahu sekalian daripada tahunya setengah. Karena itu dapat menimbulkan syubhat, dan syubhat itu adalah sebab terbesar manusia itu tergelincir di jalan Allah SWT. Bahkan ketika dia menganggap amal buruk itu menjadi baik, atau amal baik dia disangkanya baik, ternyata itu adalah tipuan iblis, sehingga masuk ke dalam perangkap talbisnya. Maka jangan sampai kita belajar dari media dan tidak memfilternya kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita bisa sabat dawamul muhasabah, untuk kita bisa istiqomah adalah bermajlis dengan orang soleh. Jangan biarkan diri kita sendirian. Nabi bersabda, perumpamaan orang yang sendirian itu seperti kambing yang terpisah dari koloni. Permisalan kalian di antara iblis yang jahat itu seperti sekawanan kambing yang lepas dari ikatan koloni, diterkam oleh singa yang buas. Nah, kita itu bagaikan kambing yang terpisah dari kawanan kalau kita soleh sendirian, taat sendirian, dan ibadah sendirian. Asyaitonu ma'al wahid, setan itu bersama dengan orang yang sendirian. Bukan sendirian ngejomblo, bukan maksud saya. Sendirian di dalam beragama. Sendirian dalam beragama. Jadi taatnya tuh sendirian gitu, tidak melibatkan diri bersama komunitas kaum beriman. Ya. Para ulama juga banyak yang menjomblo. Ibnu Taimiyah tidak menikah. Karya kitabnya 310 kitab. Imam Nawawi tidak menikah. Ibnu Qayyim tidak menikah. Kemudian para ulama lain banyak yang tidak menikah karena mereka sibuk dengan ilmu dan jihad, tidak sempat menikah. Ayo orang mah datang sibuk ku ilmu jeung jihad, jadi ya nikah we lah. Daripada nikah dan juga tidak berjihad, berilmu, mendingan menikah. Hah? Oh, lebih tahu hukum. Ya, karena mereka khawatir kalau menikah
tersibukkan keluarganya ya dengan aktivitas keilmuan dan perjuangan mereka dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada kitabnya khusus, Al-Ulama'ul Uzzab, para ulama-ulama yang membujang. Ada bukunya khusus. Al-Ulama Al-Uzzab, para ulama yang membujang. Itu bagus sekali bukunya. Motivasi buat para yang masih membujang. Ya, membujang dengan banyak menuntut ilmu, membujang tapi dengan menuntut gitu ya. Al-Ulama'u Al-Uzzab, ada bukunya. Saking banyak ulama di antara mereka memilih hidup untuk sendiri karena sibuk dengan agama dan juga sibuk dengan memperjuangkan agama tersebut. Ari saya mah merasa tidak sibuk dengan agama, jadi ya nikah wela. Gitu. Saya mah tidak sibuk dengan agama, jadi mending menikah. Iya, sunnah Rasul. Iya, an-nikahu sunnati, jangan salah baca an-nikahu santai, jangan itu. Sunnati tulisannya sama dengan santai soalnya. An-nikahu sunnati, jangan dibaca an-nikahu santai. Nah. Yang ketiga, faktor istiqomah itu satu, thalabul ilmi, yang kedua majelis orang soleh, yang ketiga adalah memaksakan diri, mujahadah, sungguh-sungguh. Karena kalau tidak sungguh-sungguh tidak akan bisa istiqomah. Ya, mau ke masjid ningali ke langit, aduh gini cedem kieu di kieu tah. Oh, ngecelakan bener tuh. Ngecelakan teh jadi ke masjid. Kadang mau berangkat juga thalabul ilmi, jika nama ustaz teh mau datang. Nah, gitu. Akhirnya mencari dalam bahasa Inggris itu mencari excuse ya supaya tidak thalabul ilmi. Jadi mencari alasan, alasan mah bakal pendakwai alasan mah. Ya, karena kita orang yang ingin muhasabah dan istiqomah mudawamah dalam sabat, maka kita jangan menjadi orang yang adzar. Dalam bahasa Arabnya adzar, dalam bahasa Inggrisnya excuse man. Jadi orang yang selalu mencari alasan supaya tidak melakukan apa gitu. Ya, mencari alasan. Itu poin yang ketiga untuk istiqomah. Yang keempat baru tadi doa dan su'alut taufik, memohon kepada Allah taufik, berdoa agar kita selalu ada di dalam istiqomah, baik dengan doa ihdinas siratal mustaqim yang kita baca 17 kali, atau dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika, atau Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, atau rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu semua adalah doa untuk memohon istiqomah. Yang ketiga, poin yang ketiga, bayanu ahamiyati sunnati syarifah wal luzumu ta'ati Rasul alaihi salatu wasalam. Yang ketiga, pentingnya kita mulazamah atau menempatkan diri sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hasyr ini, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan Rasul untukmu lakukanlah, dan apa yang tidak dibawa Rasul untukmu maka tinggalkanlah. Jadi beragama itu simpel. Ada perintahnya lakukan, tidak ada perintahnya tawakuf, diam. Simpel ya. Jadi tidak memberatkan diri, tidak menambah, tidak mengurang, dan juga sabat di dalam muwafaqatus sunnah. Maka kata para ulama, menjalankan agama, menepati sunnah nabawiyah itu lebih afdol ketimbang memperbanyak amalan-amalan. Ya, saya sering ulang, 2 rakaat yang sesuai dengan sunnah nabawiyah lebih afdol daripada 1000 rakaat dikerjakan tetapi tidak punya dasar dari sunnah nabawiyah. Itu luzumu ta'ati Rasulillah. Bagian dari mulazamah atau kewajiban mengikuti Rasulullah SAW adalah melaksanakan yang beliau perintahkan dan menahan diri dari apa yang beliau larang ya. Contoh yang sering saya bawakan itu diantaranya adalah larangan sholat sunnah setelah azan subuh kecuali 2 rakaat qobliyah subuh.
Kenapa kita tekankan? Karena ada larangan khusus. Bukan karena sholat tidak baik. Sholat itu ibadah yang maha dan super baik. Tetapi kalau ada larangan khususnya, kita tahan diri. Beliau bersabda dalam hadis sahih, la tusallu ba'dal fajri illa rak'atain al-fajr. Janganlah kalian sholat setelah azan subuh kecuali 2 rakaat qobliyah subuh. Karena itu ada larangannya, maka kita taati bahwa sholat sunnah sebelum subuh jika sudah adzan cukup hanya 2 rakaat qobliyah subuh dan tidak ada sunnah yang lain. Nggak perlu sholat mutlak, nggak perlu sholat tahiyat. Tahiyatnya include dengan qobliyah. Dan tidak ada sholat taubah, tidak ada sholat hajat, tidak ada sholat lain, karena larangannya jelas. La tusallu ba'dal fajri illa rak'atayil fajr. Janganlah kalian sholat apapun setelah azan subuh kecuali 2 rakaat qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu mengcover seluruh sholat yang ingin kita lakukan sebelum qomat atau setelah azan, ya. Suatu cerita pernah terjadi di masa tabi'in. Al-Imam Sa'id bin Jubair, mufassir agung yang sangat disegani di dalam bidang tafsir zaman tabi'in, masa setelah sahabat, dan belajar kepada para sahabat Nabi SAW. Itu ada seorang pemuda karena merasa bugar, sehat begitu. Itu setelah azan subuh itu memperbanyak sholat. Karena merasa, oh masih ada waktu sholat nih. 10 menit kan lumayan nih untuk sholat. Akhirnya dia sholat terus-terusan itu. Sholat tahiyatnya, sholat qobliyahnya, sholat mutlak, segala dilaksanakan. Karena menganggap masih ada waktu gitu. Padahal anjuran kalau kita berada di antara waktu azan dan qomat itu berdoa. Dan doanya, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-afwa, keampunan, wal-afiyata, dan afiat dalam segala hal, baik dunia maupun di akhirat. Itu doa yang dibaca terus-menerus ketika menunggu qomat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Nah, pemuda ini memperbanyak sholat terus-terusan. Akhirnya ditegur oleh sang imam, yaitu Sa'id bin Jubair, mufassir agung yang saya sebutkan tadi. Beliau mengatakan, anak muda, kenapa kau sholat terus-terusan menunggu qomat? Anak muda itu naik, digitukan tuh, ditegur tuh naik. Biasa, orang kalau ilmunya baru setepak gitu, naik. Tuhan, apakah Allah akan menghukum dan mengazabku gara-gara aku sholat? Bahasa urang mah, memang sholatnya goreng, nah gitu. Kalau menjawab dengan otaknya, memang sholat goreng. Al-Imam Sa'id bin Jubair mengatakan, nah, Allah tidak akan mengazabmu dengan sholatmu, tapi Allah akan mengazabmu dengan kau menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, yaitu kamu sholat di atas larangan Rasul. Kamu sholat di atas larangan Rasul, itu berat. Itu jadi baik tidak baiknya beragama itu bukan otak kita. Baik tidaknya beragama itu adalah adakah perintahnya dari Rasul atau larangan dari Rasul alaihissalam. Jadi akhirnya anak muda ini juga bertaubat bahwa yang dia lakukan selama ini ternyata keliru. Bahwa ada larangan khusus. Kalau tidak larangan tidak apa-apa. Misalkan sholat qobliyah zuhur, ya, qobliyah asar, bahkan qobliyah asar itu ada hadisnya. Rasulullah tidak pernah meninggalkan 4 rakaat qobliyah asar. 4 rakaat qobliyah asar. Dalam hadis, makanya rawatib itu kan ada 2 versi, ada yang 10 rawatib itu, ada yang versi lain 17. 12. Hadis Muawiyah bahkan lebih dari itu sekitar 14 ya. Nah, karena ada hadisnya qobliyah asar 4 rakaat, itu Rasul tidak pernah meninggalkannya. Itu menjadi dalil bahwa seseorang boleh qobliyah asar 4 rakaat. Atau qobliyah maghrib, Rasul bersabda liman sya'a nuhayang pek yang mau silahkan. Qobliyah isya liman sya'a pek silahkan. Tidak ada larangannya. Jadi qobliyah isya tidak ada larangan, qobliyah maghrib tidak ada larangan, qobliyah zuhur, qobliyah asar tidak ada larangan. Khusus subuh Rasul ada larangannya. La tusallu ba'dal fajri illa rak'atayil al-fajr. Janganlah kalian sholat setelah azan fajar dan subuh kecuali 2 rakaat qobliyah subuh. Itu kalau dilakukan itu yang namanya bid'ah.
Kalau dilakukan itu menyelisihi Rasulullah SAW. Bisa dikatakan bid'ah. Karena ada larangan yang dia langgar. Kalau zuhur silahkan, qobliyah sebanyak baik silahkan. Asar qobliyah silahkan. Maghrib silahkan. Apalagi itu? Isya. Nah, subuh mah cukup qobliyah saja. Tidak ada sholat lain sebelum atau sesudah qobliyah subuh. Setelah azan maksudnya. Ya. Jadi kalau orang datang setelah azan subuh, maka dia cukup mengerjakan qobliyah subuh saja, sunahnya. Ya. Salat sunahnya cukup qobliyah subuh, karena qobliyah subuh itu mengcover tahiyat, mengcover sholat mutlak, mengcover sholat hajat, mengcover sholat taubat, seluruhnya di-cover oleh qobliyah subuh. Maka pantas Nabi bersabda bahwa 2 rakaat sebelum subuh itu keutamaannya melebihi seluruh dunia dan isi-isinya semuanya. Bahkan di dalam safar, satu-satunya sholat yang tidak pernah ditinggalkan Rasul selain sholat wajib ya adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Satu-satunya sholat sunnah yang tidak pernah beliau tinggalkan ketika safar, qobliyah subuh saja. Sunnah yang lain beliau tinggalkan ketika safar. Tetapi qobliyah subuh dalam Zadul Ma'ad diterangkan hadisnya, beliau tidak pernah meninggalkan barang sekalipun qobliyah rakaatain 2 rakaat sebelum subuh. Maghrib, qobliyah isya, ya. Itu termasuk rawatib nggak? Rawatib. Itu disebut rawatib. Rawatib. Tapi untuk rawatib maghrib dan isya ghairu muakkad. Ada yang muakkad, ada yang tidak muakkad. Ya, yang muakkad itu kan sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2, setelah zuhur 2, lalu setelah maghrib 2, setelah isya 2, jadi 5 kan? 10 totalnya. Tapi dalam riwayat lain ada yang menyebutkan 14 bahkan 16. Karena sebelum asarnya 4 dan sebelum zuhurnya juga 4 gitu. Jadi ada tambahan 8 rakaat sehingga ada yang menyebutkan jumlahnya itu adalah di atas 16. Kita pegangin 10 aja yang ringan ya. Yang rawatib itu rutin. Makanya gaji bulanan dalam bahasa Arab rotibah disebutnya. Gaji bulanan dalam bahasa Arab rawatib. Kalau di Imarat ada yang nanya, gimana rawatib? Tapi bukan nanya sholat sunnah, nanyakan gaji. Gitu. Ada dosen Imarat misalkan nanya di grup, gimana rawatib? Rawatib itu jamak dari rotib. Rotib itu sesuatu yang reguler. Rotib itu reguler, rutin dalam bahasa kitanya. Ya. Maka istilah rawatib di Imarat beda dengan istilah di masjid. Kalau rawatib di Imarat itu adalah bulanan. Gimana rawatibnya udah belum? Belum. Itu maksudnya bukan hanya sholat sunnah, ya, gitu. Nah, kenapa rawatib disebut rutin? Karena dia menempel, melekat menjadi penyempurna sholat wajib, kan gitu. Ya. Kenapa rawatib itu muakkad? Kenapa rawatib itu disebut reguler, menempel di sholat wajib? Karena dia pangkatnya di bawah sholat wajib, satu level. Jadi sholat wajib itu yang utama. Nah, pangkat keduanya itu rawatib. Muakkad itu ditekankan, sangat ditekankan untuk dilakukan. Dari kata akada yu'akidu, isim fa'ilnya mu'akid, isim maf'ulnya mu'akkad, artinya sesuatu yang sangat ditekankan, ditakkidkan. Kalau kita ingin berangkat ke luar negeri kan beli tiket. 1 hari sebelum berangkat kita harus mentakkid tiket, dalam arti kata memastikan. Memastikan itu dalam bahasa Arab umum ya. Takkidul hajaz itu memastikan tiket, takkid tazkirah. Maka di dalam sholat ada kepastian itu, namanya muakkad. Jadi sholat yang dipastikan harus dikerjakan tapi pangkatnya di bawah wajib, namanya muakkad gitu. Dulu di dalam kajian fikih kita ada kan kelas-kelas sholat sunnah itu ya. Kelas pertama itu adalah rawatib, yang kelas kedua itu muakkad, kelas ketiga itu nafilah. Kalau kita lagi darungdeng, hareeng, ataupun lagi lalier, lagi kurang semangat, nggak apa-apa nafilah dilewat. Tapi muakkad usahakan, tetap dijaga. Muakkad kita lagi lebih hareeng lagi, nggak apa-apa dilewat, tapi rawatib jangan.
Lebih hareeng lagi karena pusingnya luar biasa dan lain sebagainya, tunduhnya luar biasa, rawatib lewat, tetap sholat wajibnya saja yang diambil. Itu begitu urutannya. Ya, iya. Jadi ada lapisan-lapisannya. Lapisan pertama itu sholat wajib 5 waktu, lapisan kedua itu muakkad, lapisan ketiga itu lapisan kedua itu rawatib, lapisan ketiga itu muakkad, lapisan keempat itu nafilah. Wajib, rawatib, muakkad, nafilah. Gitu. Urutannya seperti itu. Karena ada sebuah hadis begini, inna likulli amalin syiratan, setiap amalan itu punya puncaknya. Setiap amal ibadah kita ada puncaknya. Likulli amalin syirah, puncak penuh. Lagi apa namanya istilahnya kalau bahasa gitu ngejos misalnya, ngabret-ngabretnya gitulah, pokoknya atas gitu. Wa fi kulli syiratin fatratan, tapi ketika kita lagi ngejos itu ada fatroh, ada futur. Apa futur itu? Ngedrop, apa malas gitu. Wajar amalan begitu. Nah, kata Nabi, ketika orang berada dalam titik futur, maka berputurlah di atas sunnah. Bukan sunnah yang dimaksud oleh beberapa kelompok. Maksudnya adalah berputurlah di atas sunnah itu, berputurlah di atas ibadah yang sunnah gitu. Tadi levelnya begitu. Orang itu kan ada malas. Nah, kalau malas itu diukur. Malas ketika ini ya cukuplah muakkad saja. Malas ketika ini cukuplah rawatib saja. Malas ketika ini cukuplah yang wajib saja. Gitu. Itu urutan rawatibnya perlu nggak? Jamaah lohor dan asar, rawatibnya ada. Rawatib qobliyah dan ba'diyah zuhur. Oh, sholat jamak dan qasar itu tidak mengenal rawatib. Misalnya lohor dan asar, pengantenan gitu. Kemudian tidak juga. Jamak tidak mengenal rawatib. Nah, ada di dalam Zadul Ma'ad disebutkan bahwa sholat jamak dan qasar itu tidak dibarengi dengan rawatib. Karena apa? Sholat wajib saja diringankan, apalagi sholat sunnah masa mau dikerjakan. Kalau mau mengerjakan sunnah ya udah sholat biasa aja gitu. Jadi tidak ada rawatib ketika kondisi jamak dan qasar. Itu di dalam Zadul Ma'ad sudah pernah kita jelaskan. Karena logikanya yang wajib saja diringkas dan digabung waktunya 2 waktu, maka di situ sunnah rawatib tidak berlaku. Berarti itu kondisi yang menyebabkan rawatib tidak berlaku, karena tadi jamak dan qasar itu adalah ibadah yang merupakan rukhsah, keringanan dari sesuatu yang tadinya normal begitu. Maka kan ada 5 tuh. Rawatib, terus sholat Idul Fitri dan Idul Adha, ada tuh. Iya. Terus sholat gerhana. Iya. Ada 5 kan satu lagi. Iya. Itu muakkad. Gerhana, kemudian Idul Fitri, Idul Adha, dan juga tahajud ya. Istisqa, maaf. Istisqa. Rawatib sudah kita kenal, lalu urutan kedua itu muakkad. Ya, muakkad itu adalah Idul Fitri, Idul Adha, kemudian istisqa, lalu setelah itu nafilah. Nah, nafilah sendiri kalau kita mau rinci ada 2, ada nafilah muakkad, ada nafilah yang tidak muakkad. Nafilah muakkad itu adalah tahajud, witir, dan duha. Nafilah ghairu muakkad itu hajat, taubat, tasbih, kemudian syukrul wudu dan lain sebagainya. Itu pernah kita bahas secara rinci dalam ini. Nah, di zaman dahulu mah yang begitu tidak dibagi-bagi begitu. Zaman dulu mah apa yang Rasul contohkan dikerjakan tanpa mengenal namanya. Bahkan penamaan sholat hajat juga baru, penamaan sholat taubat juga baru, penamaan tarawih juga baru. Dulu tarawih tidak ada namanya tarawih. Di zaman dulu mah Rasul contohkan langsung gitu. Maka ketika Nabi tarawih Ramadan itu 3 hari diikuti banyak orang, Nabi hari keempat tidak tarawih. Hari keempat Nabi tidak tarawih. Ya di masjid berjamaah, tidak tarawih. Sholatnya di rumah lagi. Kenapa ditanya? Ketika ditanya, aku khawatir sahabat-sahabatku menganggap itu wajib. Khawatir. Nah, sekarang kekhawatiran itu kan tidak ada. Maka sholat tersebut dikembalikan ke masjid. Kan tidak ada orang sekarang yang menganggap sholat tarawih itu kan wajib.
sehingga dikembalikan ke masjid. Jadi jangan sampai hadis tersebut menjadi dalil dan Nabi ge poe kaopat teh di rumah salatnya geus we ka rumah lah. Tarawehna teh gitu. Makanya cuman 2 hari 3 hari mungkin ngamalkan hadis itu. Gitu. Iya, bahwa Nabi itu tarawehna mung 3 hari. Hari kaopatna di rumah tarawehnya. Pas 3 hari kan, iya. Jadi mungkin ada yang anggap seperti itu. Berarti mereka itu ahli hadis rupanya. Ya. Ahli hadis mengamalkan itu. Itu zaman Umar bin Khattab, tarawihnya kalau nggak salah 23 rakaat. Iya. Orang datang ke masjid sedang tarawih, tapi masuknya ke waktu rakaat ke-15. Dia ikut tarawih dari rakaat 15 sampai 23. Setelah itu selesai, sudah kan? Bisa begitu maksudnya? Bisa. Ya masalah sunnah itu bebas. Mau 2-3. Di zaman Imam Malik malah 30 genep, Pak Dokter. 30 genep. Di pertengahan bisa. Di awal bisa, pertengahan bisa, di akhir juga bisa. Ya. Kabagian 2 rakaat ge bisa. Ya. Itu tarawih ge bisa. Cuman ada hadis motivasi, man qama ma'al imami hatta yansarifa falahu qiyamul lail. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai tamat, hatta yansarif, sampai imam bubar, yansariful imam, maka dicatat baginya pahala tahajud sepenuh malam. Itu motivasinya. Ya. Kan tarawih itu ada 2 hadis yang menjadi motivasi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang melakukan tarawih di bulan Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab, berharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Itu hadis pertama. Hadis kedua, barang siapa yang qiyamnya, tarawihnya bersama imam sampai bubar. Ini catatannya sampai bubar, hatta yansharif mal imam. Kutibalahu, dicatat baginya salat sunnah semalam penuh. Hadis sahih itu. Jadi mau pilih mana? Pilih sholat sendiri di rumah, ya. Pilih sholat sendiri di rumah, pahalanya sakitu-kituna, berarti setengah jam ya hungkul. Atau pilih tarawih di masjid, bubar bersama imam. Catatannya bubar bersama imam. Maka lebih baik masjid itu mendingan menerapkan sholat yang minimal, yaitu 11. Bagi yang mau nambah, silahkan di malam hari sendiri, gitu. Kalau menerapkannya 23, khawatir jemaah banyak yang berat. Susah. Daripada jemaah bubar di tengah jalan, lebih baik mendingan sholatnya sedikit, paket yang paling sedikit yaitu 11, dan bubar bersama imam. Adapun yang mau nambah silahkan teruskan di rumah, tidak apa-apa. Tinggal tahajud lagi nambah, tidak usah witir lagi, kan begitu. Iya. Iya, tapi kan setiap keterangan tuh ada pengecualiannya. Setiap keterangan ada pengecualiannya. Secara umum sholat sunnah itu di rumah, tapi tarawih itu di masjid. Karena para khulafaur rasyidin yang menjadi dalil, kata Nabi, peganglah sunnahnya khulafaur rasyidin. Sholat sunnahnya, tarawihnya di masjid. Dan bahkan Nabi pun mencontohkan 3 hari pertama di masjid. Berarti hukum asal tarawih itu di masjid. Dan dikuatkan oleh umat di masjid berjamaah kaum muslimin. Barang siapa yang bubar tarawih bersama imam, maka dia dicatat pahala sunnah tahajud 1 malam penuh. Yang di rumah silahkan, tapi yang di masjid dapat keutamaan 1 malam penuh dia sholat tahajud dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, adanallahu yakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.